Halo Studio Lovers, siapa sih yang tidak mengenal sosok Wiranto? Ia adalah lulusan Akademi Militer Nasional pada tahun 1968. Nama Wiranto menarik perhatian publik kala ia dipercaya menjadi ajudan Presiden Soeharto dalam rentang tahun 1987 hingga 1991. Perlahan tetapi pasti, karirnya semakin menanjak dalam dunia militer berkat tangan besi Presiden Soeharto. Jadi tidak mengherankan ya Studio Lovers, jika posisi Wiranto dalam lingkar kekuasaan telah berlangsung di era Soeharto kemudian bertahun-tahun berlanjut sampai di era Presiden Jokowi. Masih adanya pos jabatan bagi Wiranto membuktikan bahwa ia adalah sosok berpengaruh di tanah air. Nah, kira-kira seperti apakah kabar terkini dari Wiranto? Yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto SHSIP MM atau yang akrab disapa Wiranto adalah salah satu tokoh militer dan politikus berpengaruh di Indonesia. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 4 April 1947. Wiranto pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat di tahun 1997 hingga 1998. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di tahun 1997 hingga 1999. Kemudian di era Presiden Soeharto juga, Wiranto pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia, yakni di tahun 1998 hingga 1999, dan berlanjut menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di era Presiden Abdurrahman Wahid di tahun 1999 hingga tahun 2000. Studio Lovers, Wiranto adalah salah satu calon wakil presiden Republik Indonesia, yakni di tahun 1999 hingga 2004 dalam sidang umum MPR tahun 1999. Ia dicalonkan oleh fraksi Perserikatan Daulat Umat, tetapi belakangan mengundurkan diri dalam percalonan tersebut sebab dirinya dianggap memiliki kaitan dengan kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Nah, pada tahun 1998, Wiranto juga masuk jajaran anggota Dewan Pembina Partai Golongan Karya atau Golkar. Namun kemudian berkat pengalamannya dalam dunia politik, Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura dan terpilih sebagai Ketua Umum selama 3 periode, yakni 2006 hingga 2019. Selanjutnya Wiranto juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI di tahun 2016 hingga 2020. Pada tanggal 1 Mei tahun 2009 silam, Wiranto bersama Yusuf Kala mengumumkan pencalonan mereka sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, di mana Yusuf Kala kala itu sebagai capres dan Wiranto sebagai cawapres yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Hanura. Pasangan ini menjadi pasangan pertama mendaftar di KPU dan mendapatkan nomor urut 3 dan disingkat menjadi JKWin. Sayang seribu sayang Studio Lovers, dalam pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung, Wiranto gagal merebut kursi kepresidenan. Faktor penghambatnya mungkin masih berkaitan soal pelanggaran HAM di Timor Timur Studio Lovers. Nah, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Wiranto sempat dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, yakni di tahun 2016 hingga 2019. Nah, Studio Lovers, saat menjabat sebagai Menko Polhukam, Wiranto pernah mengalami peristiwa penusukan. Sekelas Wiranto yang jenderal loh Studio Lovers. Nah, kala itu Wiranto diserang pasangan suami istri saat turun dari mobil di alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Kamis 10 Oktober 2019 lalu. Wiranto mendapatkan 2 luka tusukan dan cukup dalam oleh seseorang yang bernama Abu Rara. Padahal di hari penusukan itu, Wiranto mengatakan bahwa ia bakalan ke Merauke.
Namun acara tersebut dibatalkan agar ia akan berkunjung ke Universitas Matlaul Anwar yang memiliki kedekatan dengan Wiranto selama 25 tahun. Di universitas ini, Studi Lovers, Wiranto menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Pengurus Besar Matlaul Anwar. Sehari setelah kejadian penusukan, tenaga ahli Menko Polhukam Wiranto waktu itu mengatakan bahwa usus halus mantan Panglima ABRI tersebut dipotong sepanjang 40 cm karena terluka kena tusukan. Pasca menjalani operasi, kondisi Wiranto akhirnya perlahan-lahan membaik. Wiranto pun menjalani perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Nah, Studi Lovers, kalian tahu pada hari penusukan, pelaku yang menyerang Wiranto menggunakan kunai. Kunai adalah senjata ninja yang dipakai untuk pertempuran jarak dekat. Kunai adalah senjata yang berasal dari Jepang dan cukup mudah diperoleh di Indonesia. Kunai banyak diproduksi di Cirebon. Pelaku penyerangan Wiranto adalah anggota kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah atau JAD yang berafiliasi dengan ISIS. Nah, setelah ditelusuri di Studi Lovers secara mendalam, ternyata serangan teror yang menimpa Wiranto waktu itu ingin menunjukkan bahwa jaringan teroris yang berafiliasi dengan ISIS masih kokoh dan bereksistensi. Pelaku penyerangan Wiranto, Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, divonis 12 tahun penjara. Dan sang istri, Fitria Diana, juga divonis sama, yakni 12 tahun penjara berkaitan dengan kasus tersebut. Lantas kemanakah Wiranto pasca peristiwa penusukan itu? Cek per cek nih Studi Lovers, Wiranto saat ini masih aktif di pemerintahan. Setelah meletakkan jabatan dari Menko Polhukam, Wiranto pun didaulat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press terhitung sejak tanggal 13 Desember 2019 hingga saat ini. Dipilihnya Wiranto sebagai Ketua One Team Press dianggap memiliki banyak rekam jejak dan pengalaman di pemerintahan. Presiden Jokowi mengatakan sosok Wiranto dinilai bisa menangani berbagai macam masalah, memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Wiranto tentu saja menyambut baik dengan mengatakan bahwa ia akan terus fokus membantu Presiden Jokowi menghadapi masalah bangsa yang semakin kompleks. Nah, kabar terbaru nih Studi Lovers, sejak bergabung dengan One Team Press, Wiranto disebut-sebut keluar dari Partai Hanura. Dan kini jelang pemilu 2024, Wiranto dikabarkan bakalan bergabung dengan Partai Amanat Nasional atau PAN. Nah, menarik nih menunggu manuver Wiranto pada Pilpres 2024 mendatang, Studi Lovers. Oke deh Studi Lovers, itulah informasi tentang Wiranto dulu dan sekarang. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.